Wow, ini banyak sekali kolam. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sarang Pak Haji Ano. Mohon Masya Allah. Pak Haji nyalira we di dia. nyalira. Masya Allah, luar biasa ya. Kalau untuk air ini di sini cukup berlimpah ya. Di sana airnya deras, di sini sumber mata air luar biasa. Dan ini benar-benar Pak Haji itu tinggalnya di gubuk seperti ini. Tuh di bawahnya ini batu besar teman-teman. Batu besar yang dijadikan pondasi sama beliau ya. Tuh, insya Allah ini juga mata airnya jernih banget. Tuh. Ini di bawahnya batu besar dan di atasnya tempat untuk tinggal ya, tanpa di sini tanpa ada lagi dinding penghalang atau misalkan bilik bambu gitu ya. Bapak sudah 20 tahun di sini, sering ditemanin sosok cewek cantik, ternyata siluman ular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hidro TV. Oke teman-teman, di video kali ini saya bersama rekan-rekan akan berkunjung ke rumah terpencil atau rumah yang dekat sekali dengan hutan atau di lereng hutan, tapi masih dekat dengan area pesawahan. Yang mana narasumber yang akan kita temui bisa dikatakan orang yang terlanjur kaya, tapi lebih memilih tinggal di pinggiran hutan atau di pinggiran ladang pesawahan ya. Nah, mungkin alasannya seperti apa, dan kita juga di sini menerima kabar bahwa rumah yang beliau tempati saat ini adalah bisa disebut dengan sarang ipri atau sarang siluman. Nah, seperti apa alasannya? Simak video ini dari awal sampai akhir. Kenapa beliau yang notabene kaya raya tapi malah tinggal sendirian di tengah atau mungkin di lereng hutan. Nah, ambil baiknya dari tayangan video ini, buang buruknya saya doakan bagi teman-teman semua yang selalu setia nonton dari awal sampai akhir. Saya doakan mudah-mudahan rezeki teman-teman semua yang nonton Allah kabulkan dan makin berlimpah rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Kita lanjut saja ke videonya. Nah, oke teman-teman, seperti yang tadi sudah terlihat, kita akan berkunjung ke rumah yang ada di sana. Yang ini benar-benar tidak ada lagi tetangga, dan ini benar-benar real beliau itu tinggal di sini, menginap di sini tanpa penerangan atau tanpa listrik. Tapi kalau untuk air di sini sangat berlimpah sekali ya teman-teman. Ini bisa dilihat dari area sawah tuh di depan ini. Ini airnya sangat melimpah sekali ya. Dan ini mungkin kalau dari panen bisa setahun 3 kali. Dan itu terdengar sayup-sayup di sebelah sana ada suara sungai yang airnya begitu deras. Nah, kebetulan ini kita berkunjung udah jam 5:30 ya. Dan terdengar juga hewan-hewan di sore hari yang mengisi suasana sarupnya ya, kalau di bahasa Sunda itu sarupna atau sandekala ya, Masya Allah. Tuh. Ini kita sebelum ke rumah sana harus melewati sungai kecil, namun airnya begitu jernih, begitu deras. Mungkin sumber mata airnya dari pegunungan sana ya. Tuh, ini benar-benar langsung di bawah hutan teman-teman. Nah, kita akan dengar penuturan kenapa beliau memilih tinggal di lereng hutan ya, atau mungkin karena alasannya sekalian bertani atau apa. Kita akan dengarkan keterangan dari beliau. Dan yang saya dengar beliau juga udah haji ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini banyak sekali kolam. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sarang Pak Haji Ano. Mohon Masya Allah. Pak Haji nyalira we di dia. nyalira. Masya Allah. Berarti kalau di sini tanpa listrik. Tanpa enggak tanpa listrik. Berarti kalau malam pakai apa itu penerangannya? Enggak pakai apa-apa. Gelap aja gitu ya? Iya, gelap udah. Pak Haji, mohon maaf, saya pengen lihat sekeliling di bawah, boleh Pak Haji? Boleh. Masya Allah, Pak Hajinya tadi baik banget ya. Kita akan melihat dari sebelah sini. Kalau dari sana kan itu kita dari arah perkampungan ya.
Wow, ini airnya teman-teman jernih sekali. Tuh, masya Allah. Dan terdengar suara oh di sana ada kayak ada rumah juga ya. Tuh, kayak ada rumah. Oh, jadi mungkin di sini Pak Haji selain tinggalnya di sini tuh, jadi mungkin mengurusi kolam-kolam yang ada di sini tuh, masya Allah. Ini benar-benar tinggalnya di bawah lembah ya, tuh kesananya hutan, dan ke bawahnya ini pesawahan. Masya Allah, luar biasa ya. Kalau untuk air ini di sini cukup berlimpah ya. Di sana airnya deras, di sini sumber mata air luar biasa. Dan ini benar-benar Pak Haji itu tinggalnya di gubuk seperti ini. Tuh di bawahnya ini batu besar teman-teman, batu besar yang dijadikan pondasi sama beliau ya. Tuh, insya Allah ini juga mata airnya jernih banget. Tuh ini di bawahnya batu besar dan di atasnya tempat untuk tinggal ya, tanpa di sini tanpa ada lagi dinding penghalang atau misalkan bilik bambu gitu ya. Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah bertemu dengan Pak Haji Ano ya, yang dimana beliau ini merupakan seorang haji yang terlanjur kaya. Saking kayanya, jadi beliau ini bosan tinggal di kota ataupun di perkampungan. Jadi beliau lebih memilih tinggal di tempat ini, yang dimana tempat ini katanya terkenal tempat angker ya Pak ya? Iya. Tempat angker, dan konon katanya tempat ini juga banyak sekali makhluk gaib yang dimana salah satunya makhluk gaib tersebut pernah tidur dengan Bapak kalau nggak salah. Iya. Nah, mungkin sebelum kita melanjutkan ke obrolan selanjutnya, saya kepengen menanyakan kabar Bapak terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat Pak? Ya, Kabarnya gimana, sehat? alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Pak, jadi saya bersama teman-teman dan penonton yang lagi menonton video kita tentunya sangat penasaran sekali dengan keunikan Bapak ini. Bapak kan bisa dibilang Pak Haji terlanjur kaya, tapi memilih hidup di sini. Itu alasannya kenapa Pak? Alasan terkuat Bapak? Ya, alasan terkuat Bapak mah ya jenuh aja lah. Di sini kan dingin gitulah, nggak mikir apa-apa gitu. Banyak pikiran kan upami di lembur mah gitunya. Ada aja, ada gitu gini gitu di ini mah nggak ada apa-apa. Itu gininya gimana maksudnya Pak? Yalah, zaman sekarang juga di lembur banyak omongan yang kurang jelas gitulah. Gitu, kan. Oh, jadi guncingan tetangga gitu. Iya, gitu. Makanya Bapak lebih memilih tinggal di sini. Iya. Tapi di rumah Bapak mewah. Wah, enggak, biasa aja. Biasa aja. Nah, terus kenapa Bapak kok tadi sebutnya haji gitu? Apa memang Bapak sudah naik haji? Iya. Oh, udah naik haji berarti. Udah berapa tahun dari sekarang? Udah berapa tahun? 2012. Berarti berapa? Berapa tahun? Udah 12 tahun. 13 tahun ya. 13 tahun. Iya. Masya Allah. Nah mungkin gini Pak, mungkin teman saya tuh lebih menanyakan seperti ini. Nah kan Bapak di sini tinggal tanpa listrik ya Pak ya? Iya. Tanpa listrik juga, mungkin itu juga rumahnya juga tanpa dinding juga Pak. Ada yang apakah itu nggak dingin? Enggak. Nah mungkin selain Bapak mencari ketenangan Pak, yang namanya tinggal di hutan itu kan pasti ada aja. Selain kalau di kampung itu gangguan tetangga ya, Iya. atau gunjingan tetangga. Kalau di sini mungkin gunjingannya makhluk gaib. Makhluk gaib ya. Banyak gitu. Apa Bapak nggak takut Pak? Enggak. Oh nggak takut. Enggak takut. Bapak di sini udah tinggal berapa tahun sih Pak? Udah nyalah
kurang lebih 20 tahunan. Wow, 20 tahun. 20 tahunan. Jadi alasan terkuat Bapak berarti rumah juga ada 2 berarti? Iya. Oh, rumah ada 2. Mungkin Bapak pengen menenangkan pikiran jadi tinggal di sini. Iya, Itu tinggal alasan di sini. terkuat Bapak. Iya. Tapi kalau misalkan istri suka ada nengok ke sini gitu. Ada. Enggak, tapi nggak suka nemenin gitu. Ah, enggak. Nah ini kan saya lihat Bapak kelihatannya kayak masih muda ya, mungkin baru berapa? 60 tahun. 68. 68. Berarti kan Bapak masih kepengen dong Pak sama istri. Itu gimana Pak? Ah, enggak ada, udah enggak ada Hasrat. hasrat. Oh, berarti udah nggak bisa bangun lagi. Hah? Nggak bisa bangun lagi berarti. Nah mungkin gini Pak, mungkin Bapak bisa bisa memberikan contoh gimana sih, bukan contoh ya, tipsnya. Kok Bapak, kalau yang saya lihat juga di atas Bapak kan hutan ya Pak ya. Iya. Apakah nggak takut misalkan ada ular, ada makhluk-makhluk gaib yang sifatnya negatif? Nah itu tips Bapak itu seperti apa? Kok bisa betah di sini gitu? Ah, udah biasa aja. Biasa aja. Cuek-cuek aja gitu. Cuek aja. Tapi kalau misalkan makan sehari-hari sendiri, Kebanyakan sendiri ya. kebanyakan sendiri. Berarti kalau siang Pak ngapain aja Pak di sini Pak? Kerja aja di sawah gitu lah. Oh di sawah. Biasa. Tapi kalau ada anak ada berarti ya? Ada. Mungkin keluarga juga udah memahami bahwa Bapak itu pengen menenangkan pikiran gitu. Iya. Dan pikiran sih lebih mencari suasana baru mungkin ya Pak ya? Iya. Saking kayanya Bapak malah milih tinggal di sini gitu. Nah mohon maaf Pak, ini kalau tempat yang ditempati Bapak berarti milik Bapak pribadi. Iya. Semuanya ini sawah termasuk. Oh enggak, selalu biasa. Oh berarti itu mah milik orang lain. Iya, milik orang lain. Masya Allah. Ini termasuknya ini luas juga lah teman Bapak. Deket ini juga ya Pak ya. Dekat area persawahan ini kalau dibikin rumah, wow, Masya Allah teman-teman. Nah mohon maaf lagi Pak, ini kalau masalah untuk makan gimana? Kan yang saya lihat di sini kayaknya nggak ada kompor ya Pak ya. Enggak. Kalau makan gimana itu untuk makan? Itu di dapur gitu aja. Pakai apa itu namanya? Hawu kalau Indonesia apa? Hawu ya. Pakai kayu bakar. Kayu bakar. Apa ya bahasa Indonesianya? Tungku. Tungku perapian. Tungku. Berarti kolam-kolam ini juga termasuk yang punya Pak Haji. Iya. Nah Pak, ini kan yang saya lihat di kanan Bapak ada satu lagi rumah tuh, cuman nggak terlalu besar. Itu milik Bapak juga atau yang punya siapa? Punya orang lain. Bukan rumah itu gubuk. Ya, gubuk. Oh, tapi suka ada yang nyinggahin. Ya ada sekali-kali. Ke kota itu mah. Oh, orangnya ke kota. Ke kota. Kalau pulang dari kota ke sini gitu mah di sini. Nah, saya sih sebetulnya pengen tahu, selain Bapak pengen nenangin pikiran, tujuan Bapak itu seperti apa sih gitu? Ada nggak tujuan lain? Takutnya, mohon maaf nih, ini mohon maaf sangka saya, jangan-jangan Bapak udah menikah dengan Ipri gitu, maksudnya takutnya kayak gitu. Ini mah andai-andai gitu. Iya. Udah menikah bener? Udah. Menikah sama Ipri? Oh, kirain tadi ya gitu. Sama istrinya. Oh, sama istrinya. Istri. Berarti tujuan utamanya apa Pak? Ya menenangkan diri aja. Udah itu aja. Ya, udah aja. Nggak apa-apa. Nah Pak, kalau misalkan ini kan mohon maaf jauh dari warung ya, dari kampung. Itu kalau Bapak pengen jajan, itu gimana? Wah, mangkat saja. Ada motor, beli kopi ke warung ke sana. Oh, berarti motor jauh, nggak dibawa ke rumah berarti ya? Ya. Tapi nggak. Maksud Bapak mungkin ke sana itu jalannya sebelah sana. Ya. Berarti ada jalan lagi di sebelah sana. Oh. Berarti mungkin Bapak sistemnya nyetok dulu gitu ya? Iya. Nah Pak, mohon maaf, itu kenapa sih Bapak bikin bangunan rumah yang di sini tuh? Kok nggak tertutup semua gitu? Apa nggak takut masuk angin? Apa ada yang binatang yang masuk gitu? Nggak takut, udah biasa aja. Alasannya seperti apa Pak? Ya, alasannya itu
kan zaman sekarang itu kadang ada cewek gitu, cewek lain, orang lain gitu. Takutnya. Oh, disangkanya bapaknya di sini hidup berdua sama cewek lain. Iya, gitu. Makanya dipelongoin. Dipelongoin gitu. Pelongoin itu dapat. Itu nggak ditutupin, itu yang pelongo. Nah, ini teman-teman tuh kelihatan dari kamera tuh. Mana? Tuh ini pelongo, ini pelongo nih, ini pelongo. Karena pelongo itu bengong, Bang. Jemblongin. Oh, jemblongin ya, Pak. Sengaja dijemblongin gitu ya. Oh, biar nggak timbul namanya fitnah. Timbul fitnah orang gitu. Apalagi status bapaknya kan statusnya haji, Iya. Kaya raya ya. kaya raya, pasti banyak Masnya. cewek-cewek kecantol itu. Nah, Pak, apakah masanya malam nggak dingin? Takutnya Bapak ngerindur terus ngelutuk sini ke kolam gitu maksudnya. Iya, cuma Bapak mah udah kalau itu nirun sini gitu Oh, di nyalain api. malam-malam juga gitu. Hmm, Nah, ngersai itu ngopi ngopi ngerokok. sendiri, ngerokok. Iya. Mantap ya, Pak, kalau di hutan. Iya. Hmm, Kalau di rumah kan nggak bisa gitu di rumah. kenapa nggak digangguin cucu atau gimana? Iya. Kalau di sini mah kan bebas gitu. Mau ngerokok sambil Iya. nungging atau apapun istilahnya bisa gitu ya. Iya bisa gitu di sini bebas lah gitu. Nggak ganggu orang. Nggak ada yang gangguin gitu ya, Iya. Pak. Nah, mungkin gini, Pak, saya mungkin akan bertanya nyerempet ke hal-hal gaib ya. Nah, Pak, itu kan yang saya lihat itu Bapak mendirikan bangunan itu di atas batu, Pak. Iya Betul kan? betul. Nah, biasanya kan kalau yang namanya batu-batu, apalagi batu kayak batu budu kayak gitu ya, berkaitan erat dengan hal mistis. Nah, Bapak selama 20 tahun tinggal di sini, pernah nggak misalkan tiba-tiba Bapak lagi tidur ada gangguin atau misalkan hal aneh apa gitu? banyak. Salah satunya aja, Pak. Salah satunya itu ya ada yang nyampirin gitu. Oh, ada yang nemenin tidur. Di kakak pun siduru gitulah. Oh, ikut siduru. Iya mohon. Biasa aja Itu Pak Haji mah nggak takut. Nggak takut saya mah. Itu berupa apa yang ikut sidurunya? Orang biasa. Cewek, cowok, Pak? Cowok. Oh, cowok. Cewek ada? Ya biasanya ada kali-kali gitu. Bukan berupa binatang, harimau gitu? Enggak, bukan. Tapi itu berarti berwujud. Ya berwujud lah, mungkin aden-aden gitulah. Nah, itu atau ngaranna teh nya mohon aden-aden gitu. ada tuh bahasa Indonesia apa sih? Aden-aden itu apa ya? Mungkin nanti yang lihat video ini bisa komen di kolom komentar lah. Emang kalau di Sundanya aden-aden, Indonesianya hantu mungkin seperti itu. Hantu melayang ya? Emang hantu melayang ya? Nggak tahu saya juga. Kalau di Sunda mah aden-aden ya. Kalau Indonesianya apa berarti, Pak? Nggak tahu tuh bahasa Indonesianya. Berarti banyak sekali sosok-sosok yang mendatangi Bapak. Binatang-binatang gitu mah. Enggak sosok-sosok itu yang Iya. hantu banyak kalau hantu mah. Kalau harimau, kera itu nggak ada. Iya ada banyak. Oh, ada. Ada. Cuman nggak kesini. Kera, wah di dia mah ratusan. Kera mah. Berarti Dan siang gitu ay kera mah. oh, kalau harimau? Harimau nggak ada, harimau. Nggak ada. Mungkin kalau ada Bapak udah disantap mungkin kayaknya. Bapaknya juga ketakut sendiri ya, Pak ya. Iya. Cuman di sini karena aman, nggak ada harimau, jadi Bapak ya tinggal di sini. Ini kalau boleh tahu dari tadi belum nanya, Bapak sudah berapa lama tinggal di sini, Pak? 20 tahun. Oh, 20 tahun. Udah Bang tadi. Ya mungkin penonton juga takut ada yang lupa juga, Mas. Udah 20 tahun tinggal di sini. Iya. Bersama sosok-sosok hantu yang berada di sini. Iya. Dan yang saya dengar juga katanya Bapak sering ditemani oleh sosok siluman ular, betul itu, Pak? Dikasih makan juga? Iya, disilahkan aja. Mau apa, mau kopi ditawarin sama Bapak mah. Oh.
Gitu. Ya udah Pak, nanti untuk bicara hal gaibnya mungkin kita akan lanjut di video selanjutnya Pak ya, sambil kita istirahat dulu. Nah, jadi teman-teman jangan ke lain channel selain channel kita dari Kreator Sakti. Nah, jadi konon katanya yang kita dengar Bapak ini selalu dikasih makan atau ditawari oleh sosok wanita cantik yang notabene itu Ipri ya Pak, Iya. suka nemenin tidur juga, Iya. ya Pak ya. Iya. Nah, mungkin kita akan bahas di video kedua. Mungkin kita pamit dulu di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.